Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, ayah dan bunda serta seluruh tamu undangan dapat memenuhi undangan kami dalam kegiatan acara silaturahmi dan sosialisasi pembelajaran di SIT Ummul Qura Depok tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa kami haturkan terima kasih ke atas kehadiran Dewan Yayasan, pengurus harian, segenap kepala bagian, Bapak Ibu pimpinan unit, serta ayah dan bunda sekalian, karena telah hadir dalam acara ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya adalah tilawah Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan dan sosialisasi persiapan pembelajaran SIT Ummul Qura Depok tahun pelajaran 2021-2022 oleh Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Ummul Qura Depok. Dilanjutkan dengan sambutan dan sekaligus ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina Yayasan Ummul Qura Depok. Terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah lebih indah dan berkahnya acara pada pagi hari ini dengan kita buka sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya insya Allah kita akan menyimak bersama sosialisasi persiapan pembelajaran SIT Ummul Qura Depok tahun pelajaran 2021-2022 yang nantinya akan disampaikan oleh Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Ummul Qura Depok, Ibu Hajah Siti Ruqayyah, SP MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili bagian pendidikan Yayasan Ummul Qura Depok. Pada kesempatan ini mohon izin saya dari bagian pendidikan Yayasan Ummul Qura Depok menyampaikan persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Ini banyak sekali pertanyaan yang sampai ke kami, apa strategi Yayasan atau SIT Ummul Qura Depok dalam menghadapi tahun pelajaran 2021-2022. Oke, yang pertama, prinsip penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ini kami ambil dari panduan dari Kemendikbud bahwa yang utama prinsip penyelenggaraan layanan pendidikan adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi nanti skenario yang akan kami laksanakan itu kami prioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi walaupun memang nanti ada PTM, pembelajaran tatap muka, tapi memang kalau itu tidak mensupport ya untuk kesehatan dan juga keselamatan, ini pastinya akan menjadi pertimbangan bagi kami. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi prioritas adalah tumbuh kembang dan kondisi psikososial peserta didik yang menjadi pertimbangan dalam memberikan pelayanan pendidikan pada masa pandemi ini. Jadi dua hal ini yang menjadi prinsip kami dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan SIT Ummul Qura Depok khususnya di masa pandemi saat ini. 3 skenario pengelolaan sekolah yang kami rancang untuk tahun pembelajaran 2021-2022 ini. Yang pertama adalah skenario jika sekolah sudah diizinkan dibuka kembali, siswa kembali ke sekolah dan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Berbagai macam perangkat sudah kami siapkan untuk menjalani skenario 1 ini. Kemudian skenario 2, jika pandemi berlangsung sampai akhir semester ganjil, siswa belajar di rumah sampai bulan Desember 2021. Dan harapannya nanti di semester 2 kita akan melaksanakan PTM terbatas. Skenario 3, jika kondisi memang belum memungkinkan, maka pembelajaran jarak jauh adalah opsi yang akan kita laksanakan selama 1 tahun pembelajaran ini. Dan dari informasi yang kami dapat dari surat edaran wali kota, bisa kita ketahui bersama bahwa untuk di Depok, khususnya wilayah kota Depok,
kita akan melaksanakan kemungkinan besar ada skenario 2 untuk saat ini, karena dari edaran atau siaran pers dari wali kota menyatakan sampai bulan Oktober siswa ataupun proses pendidikan di Kota Depok dilaksanakan secara daring atau online. Jadi skenario yang kita pilih untuk saat ini di semester ini adalah skenario kedua. Allahu a'lam bishawab, kalau memang nanti kondisi memungkinkan kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya, untuk pengelolaan PTM terbatas, insya Allah SIT Ummul Qura Depok sudah siap. Ya. Insya Allah kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, yang termasuk di sini adalah pemenuhan sarana prasarana sesuai standar dan juga protokol kesehatan. Sarana prasarana yang memang sangat atau wajib ya dipenuhi oleh sekolah sebagai syarat sekolah tersebut boleh melakukan atau diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Baik itu sarana untuk pembelajaran maupun sarana protokol kesehatan, sarana untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, untuk menunjang pembelajaran tatap muka secara terbatas, kami pun sudah melakukan penyusunan berbagai macam panduan, kebijakan, protokol, dan juga SOP untuk setiap aktivitas yang ada di sekolah, mulai dari kedatangan siswa sampai kepulangan, mulai dari siswa belajar di dalam kelas, memasuki kelas, sampai mereka keluar kelas. Itu kami sudah rinci dan mudah-mudahan nanti ada sesi tersendiri kalau memang nanti PTM ini akan segera diberlakukan, kami akan melakukan sosialisasi terkait panduan-panduan dan kebijakan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kami juga sudah melakukan penyusunan berbagai macam instrumen monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan jika nanti pembelajaran tatap muka secara terbatas ini terlaksana. Dan untuk model pembelajaran, kami sudah merancang model secara hybrid learning, di mana siswa nanti sekolah akan memfasilitasi siswa-siswi yang hadir ke sekolah dengan pembelajaran tatap muka, dan juga siswa-siswi yang memang belum diizinkan ataupun memang nanti akan kita atur regulasinya sebanyak dengan 2 gelombang ya, atau dengan 2 shift, 2 kelompok, ada yang di rumah dan juga ada yang di sekolah, dan itu dilaksanakan secara bersamaan. Kami juga sudah melakukan simulasi dan juga persiapan-persiapan terkait sarana prasarana dan juga kesiapan guru-guru kami. Jadi insya Allah untuk pengelolaan pembelajaran tatap muka secara terbatas, SIT Ummul Qura Depok insya Allah siap melaksanakannya. Dan adapun untuk saat ini, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, bahwa dari Wali Kota Depok menyatakan bahwa untuk semester ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Dan yang kami laksanakan adalah yang pertama adalah penyempurnaan konsep pembelajaran jarak jauh dari tahun sebelumnya. Jadi pandemi ini kita sudah memasuki tahun paruh kedua dari waktu pembelajaran. Jadi insya Allah kami sudah banyak belajar, mengevaluasi dan juga melakukan berbagai macam pengembangan terkait konsep pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan. Yang mudah-mudahan pada tahun ini, tahun kedua ini, proses pembelajaran atau konsep pembelajaran jarak jauh yang kami laksanakan ini lebih baik dan juga lebih meningkat dan lebih berkualitas dari tahun sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah kami berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Ini juga bagian dari evaluasi tahun sebelumnya. Dan yang pasti ini sesuatu yang harus dan wajib kami laksanakan adalah peningkatan kompetensi guru. Jadi bagaimana guru-guru kami akan mampu mengelola kelas-kelas online dengan berbagai macam inovasi pembelajaran yang harapannya mudah-mudahan kualitas pembelajaran jarak jauh tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, untuk pendekatan pembelajaran yang akan kami laksanakan adalah hybrid atau blended learning. Kalau untuk saat ini, pada saat pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, kita akan laksanakan secara blended learning. Jadi ada kegiatan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu dengan tatap muka atau tatap maya, dengan Zoom atau dengan WA atau dengan
perangkat yang lain, aplikasi yang lain, dan asinkronusnya secara tidak langsung, itu nanti kita akan menggunakan Learning Management System LMS. Untuk saat ini kami masih menggunakan Google Classroom untuk proses pembelajaran asinkronus ataupun pembelajaran tidak langsung. Jadi nanti guru-guru akan mengupload ataupun akan mengirimkan tugas soal materi pembelajaran ke akun masing-masing siswa. Nanti seluruh siswa akan difasilitasi akun email dari sekolah, akun email umulpuro.sch.id. Jadi insya Allah semua akan difasilitasi oleh sekolah, termasuk juga layanan Zoom for School yang sekolah miliki. Adapun nanti pada saat proses pembelajaran tatap muka, kita akan laksanakan secara hybrid learning. Yang mudah-mudahan nanti keduanya insya Allah sudah kami siapkan dengan matang dan insya Allah bisa melayani proses pembelajaran dari siswa-siswi kita di tahun pelajaran 2021-2022. Ya, informasi yang kami sampaikan di sini terkait kurikulum. Ini juga banyak yang bertanya kepada kami, kira-kira kurikulum apa yang digunakan oleh Umulpuro Depok. Ya, sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah dipersilahkan menggunakan 3 kurikulum. Ada kurikulum khusus, kurikulum K13, kurikulum khusus atau kurikulum darurat, dan juga kurikulum mandiri. Dan kami memilih menggunakan kurikulum mandiri, di mana kurikulum ini merupakan hasil kolaborasi ataupun integrasi dari kurikulum K13 yang memang resmi dari pemerintah. Kemudian kita juga masukkan konten-konten dari standar mutu jaringan sekolah Islam terpadu. Kemudian ada kurikulum khas Umulpuro, terutama untuk muatan lokal, pembinaan pengembangan diri, dan juga pembinaan ibadah yang kami sesuaikan saat ini dengan kondisi pandemi. Jadi ketika kita lakukan pembelajaran tatap muka, kemudian kita berubah dengan pembelajaran secara online, ini pasti banyak sekali penyesuaian-penyesuaian, dan insya Allah kami mendampingi Bapak Ibu guru dalam menyusun berbagai macam silabus dan juga administrasi guru untuk proses pembelajaran, terutama untuk pembelajaran jarak jauh secara online. Berikutnya, terkait pendekatan tematik dan juga rumpun. Jadi untuk TK mungkin tidak terkendala karena memang nanti terkait dengan sentra. Kalau untuk SDIT ini juga sesuai dengan kurikulum K13, pendekatannya secara tematik. Untuk SMPIT kami laksanakan perumpun mata pelajaran. Jadi mata pelajaran yang sekian banyak, dari mata pelajaran wajib, mata pelajaran pendukung, ini kita jadikan rumpun untuk strategi pembelajaran yang lebih efektif, karena memang dengan keterbatasan waktu dan juga keterbatasan pertemuan, ini kita jadikan sebuah strategi, yaitu dengan perumpun mata pelajaran. Walaupun nanti di dalam rumpun mata pelajaran tersebut tetap ada mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa-siswi. Untuk pengaturan waktu dan durasi serta jam pelajaran saya tidak bisa tampilkan di sini, tapi nanti insya Allah pada setelah sesi sekarang, sesi hari ini nanti dilanjut di sesi kedua, ada penjelasan lebih detail oleh kepala sekolah dan juga wali kelas secara detail terkait pengaturan waktu jam belajar dan juga durasi pelajaran. Berapa lama siswa akan belajar secara sinkronus dan berapa lama atau jadwal kapan saja siswa akan melaksanakan pembelajaran secara asinkronus. Mungkin demikian pemaparan dari saya, semoga sedikit menjawab, walaupun memang tidak menjawab keseluruhan, tapi mudah-mudahan ayah, bunda, orang tua, siswa-siswi baru di TKIT, SDIT, dan SMPIT Umulpuro Depok bisa mendapat gambaran awal terkait proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di SIP Umulpuro Depok. Sebagai penutup, saya ada pantun, hari Senin masuk sekolah, jangan lupa pakai tas coklat. Meski pandemi masih memerah, Umulpuro selalu semangat. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian, terima kasih. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buah selasih, buah durian. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Bagian. Insya Allah, terima kasih kepada Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Umulpuro Depok yang telah memberikan kata sambutan dan sekaligus
Sosialisasi persiapan pembelajaran SIT Ummul Qura Depok tahun pelajaran 2021-2022. Semoga ayah dan bunda sedikitnya sudah lebih memahami gambaran untuk pembelajaran di tahun yang akan datang ya, atau yang akan kita lalui bersama. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dan ucapan selamat datang dari Dewan Pembina Yayasan Ummul Qura Depok. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Ali Fikri LCMA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat di tengah pandemi yang saat ini sedang menjadi-jadi di lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan keluarga kita dari pandemi ini. Ya, bisa dilanjut? Silahkan Ustadz. Enggak, tadi ada ini kelihatannya ada miss teknis ya. Baik, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita, terutama niat sehat walafiat di tengah pandemi yang saat ini sedang menjadi-jadi di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dan seluruh umat Islam dari pandemi ini. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan agar dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan mengikuti perintahnya maka alhamdulillah kita masih terus bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas pribadi kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya aktivitas-aktivitas secara berjamaah pun setelah pandemi ini berakhir dapat kita lakukan. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, berkenan pada Dewan Yayasan, teman-teman dari pengurus harian, kepala bagian, pimpinan unit TKIT, SDIT, SMPIT, komite SDIT, TKIT, dan SMPIT, serta seluruh ayah bunda dan juga anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, untuk sama-sama kita berdoa, wabil khusus kepada banyaknya para korban yang meninggal dunia akibat pandemi ini. Dan juga tak terkecuali dari guru kami sudah ada yang terkena, dan juga dari orang tua wali siswa, sudah beberapa orang pun yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akibat pandemi ini. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka yang Allah Subhanahu wa taala panggil dengan sebab pandemi ini dimasukkan dalam kategori orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dengan surat Al-Fatihah tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhum jannah wa qihim min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma ighfir mautal muslimin alladzina syahiduna laka bil wahdaniyah wa bi nabiyyika bir risalah wa matu ala dzalik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Dewan Yayasan Ummul Qura Depok, kami ingin mengucapkan kepada ayah bunda serta anak-anakku sekalian, ahlan wa sahlan bikum, selamat datang, welcome ya, di Ummul Qura Depok. Ini adalah insya Allah akan menjadi keluarga kedua buat kalian, anak-anakku sekalian. Begitu pula buat ayah bunda dan bapak-bapak sekalian. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Ummul Qura Depok. Yayasan Ummul Qura Depok ini alhamdulillah telah berdiri sejak tahun 1996. Operasional pertama kali kami mendirikan Taman Al-Quran Terpadu Ummul Qura yang saat ini dikenal dengan istilah TKIT Ummul Qura Depok. Dan pada tahun 1999 kami mendirikan, waktu itu masih bernama Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ummul Qura atau MIT Ummul Qura, yang saat ini dikenal dengan istilah SDIT Ummul Qura Depok. Dan pada tahun 2007, alhamdulillah kami pun dapat mendirikan SMP IT Ummul Qura Depok. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan dan doa dari semua pihak, terutama wali siswa, yang berkenan untuk bisa melanjutkan putra-putrinya untuk pendidikan yang lebih tingginya di Yayasan Ummul Qura Depok. Kami pun berharap mudah-mudahan segera terwujud salah satu dari keinginan kami untuk mendirikan sekolah menengah atas Islam terpadu Ummul Qura Depok. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika kita bicara tentang pendidikan untuk putra-putri kita, Sekolah IT Ummul Qura ini atau SIT Ummul Qura ini berdiri dengan salah satu keinginan di mana kami para pendiri saat itu menginginkan agar anak-anak, cucu-cucu, para keturunan kami bisa mendapatkan sekolah Islam yang baik. Oleh karena itu, untuk bisa menghasilkan suatu kualitas pendidikan yang terbaik, maka di setiap jenjang pertama kali kami mendirikan lembaga pendidikan di Ummul Qura, maka di sana ada putra-putri kami yang menjadi siswa pertamanya. Baik ketika kami mendirikan TKIT Ummul Qura, maupun ketika kami mendirikan SDIT Ummul Qura dan SMP IT Ummul Qura, maka di angkatan pertamanya ada putri atau putra-putri kami yang bersekolah di sekolah tersebut. Oleh karena itu kami sangat mengikuti perkembangan dari sekolah-sekolah yang kami dirikan sejak mulai didirikan sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah anak-anak kami yang dahulu menjadi siswa-siswa awal dari berdirinya sekolah-sekolah yang ada di Ummul Qura saat ini sudah tersebar menjadi duta-duta prestasi, bukan hanya di perguruan tinggi negeri yang favorit, tetapi juga kebanyakan mereka saat ini sudah bekerja di tempat-tempat yang memang mereka inginkan. Alhamdulillah, kami telah menjadi bagian dari sejarah hidup mereka. Dan kali ini kami menyambut anak-anakku sekalian, siswa-siswi, baik di TKIT, SDIT, maupun SMP IT. Mari bergabung bersama Yayasan Ummul Qura Depok. Dan insya Allah, dengan pengalaman yang sudah 25 tahun yang lalu yayasan ini berdiri, kami insya Allah dengan semangat yang tadi sudah disampaikan oleh Kabag Pendidikan Ibu Hajah Siti Ruqayyah, siap mendampingi anak-anakku sekalian untuk meraih apa yang dicita-citakan dengan bersama-sama menjadi siswa-siswi yang kelak akan menjadi kebanggaan baik untuk diri kalian, orang tua kalian, dan juga kebanggaan kami sekolah tempat kalian di mana menuntut ilmu. Begitu pula kepada ayah bunda, orang tua siswa, bapak dan ibu sekalian. Insya Allah kepercayaan ini akan dipegang teguh oleh kami dari mulai jajaran Dewan Yayasan, pengurus harian, para kepala bagian, pimpinan unit, seluruh karyawan, sampai dengan security dan pramubakti yang ada di Ummul Qura, siap untuk menerima kedatangan putra-putri bapak dan ibu sekalian, walaupun saat ini masih dalam bentuk virtual. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada semester berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera
hentikan pandemi ini dan anak-anak kita bisa datang ke sekolah, berbaur dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan yang paling penting bisa berinteraksi dengan guru-guru mereka, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang selayaknya dan seharusnya mereka dapatkan di usia yang saat ini mereka sedang jalani. Tentu saja kami sebenarnya sudah mempersiapkan ya dari laporan dari teman-teman di lapangan bahwa ketika kemarin sudah ada ya sebuah tanda-tanda akan diperbolehkannya semester ini adanya tatap muka terbatas, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya di Ummul Qura. Tetapi qadarullah ternyata belum diizinkan ya Bapak dan Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, ya mudah-mudahan sekali lagi kesempatan yang akan datang kita akan bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Yang terakhir tentu saja atas nama Dewan Yayasan Ummul Qura Depok kami sangat berharap masukan-masukan dari ayah bunda, Bapak Ibu, orang tua, wali siswa, dan ada beberapa kanal di Yayasan Ummul Qura yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi perkembangan Ummul Qura. Ummul Qura tidak akan sampai seperti sekarang ini kalau tidak ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, ayah bunda, wali siswa. Dan dengan adanya masukan-masukan tersebut, maka alhamdulillah kami bisa memperbaiki diri dan terus melengkapi apa yang menjadi kekurangan kami. Insya Allah, ya dengan bergabungnya ayah bunda menjadi wali siswa, ayah bunda menjadi Yayasan Ummul Qura Depok ini, di sekolah Islam terpadu Ummul Qura ini, maka akan membantu kekuatan kami yang ada di Yayasan Ummul Qura Depok. Jangan sampai ya apa yang sedang kita lakukan bersama-sama ini, ya tentu saja dengan bertambahnya ya keluarga besar baru di Ummul Qura tentunya bukan menurunkan semangat kami, justru akan membuat kami semakin ya bergairah, semakin menjadi lebih semangat lagi untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan. Mudah-mudahan ikhtiar kita tetap menyekolahkan putra-putri kita walaupun masih dalam suasana pandemi dan meskipun hanya menggunakan sarana virtual. Semoga ini adalah menjadi salah satu bukti bahwa kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dan juga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk terus menuntut ilmu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian Keuangan dan Usaha, pada Bapak Rizky Malahadi yang telah menyampaikan dan menjelaskan secara terperinci. Namun bagi ayah dan bunda yang belum begitu jelas, insya Allah nanti bisa menyampaikan pertanyaan, bisa melalui yang tadi sudah disampaikan, nomor WhatsApp, atau nanti bisa lebih jelas lagi membaca buku panduan yang akan dibagikan kepada ayah dan bunda sekalian. Hadirin sekalian, acara selanjutnya insya Allah akan dilakukan di unitnya masing-masing. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan kehadirannya, terima kasih kami ucapkan. Dengan demikian, alhamdulillah rangkaian kegiatan silaturahmi dan sosialisasi kegiatan pembelajaran SIT Ummul Qura Depok tahun pelajaran 2021-2022 bagi orang tua siswa baru dan wali siswa baru tahun pelajaran tahun ini insya Allah sudah selesai. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan dalam memimpin acara ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Yayasan serta seluruh pimpinan serta ayah dan bunda atas kehadirannya dan berkenan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting ini.